Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jafar Ihsan Adhayat, NRP 15/2019-130. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proposal penelitian tugas akhir saya dengan judul Deteksi Kesalahan Pelafalan Makhraj Huruf Ain sesuai sanad menggunakan mel frekuensi Central Coefficient dan IPNET. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu agenda dari presentasi ini. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian, kemudian rumusan masalah, kemudian landasan teori, selanjutnya gambaran sistem, blok diagram, dan flowchart sistem, kemudian analisis kebutuhan sistem, dan terakhir itu penjelasan mengenai jadwal penelitian. Jadi latar belakang penelitian ini adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang harus menerapkan kaidah ilmu tajwid, yaitu merupakan ilmu yang mempelajari tempat keluarnya bunyi-bunyi huruf hijaiyah atau disebut makharijul huruf, dan hak dari setiap huruf berupa sifat yang harus dijadikan sebagai acuan, sehingga pembacaan Al-Quran menjadi benar dan sempurna, sebagaimananya pembacaan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Digabungkan dengan pengenal ucapan yang saat ini teknologi sudah sangat maju, yang merupakan pengertian dari konversi data audio ucapan menjadi teks. Proses konversi ini memerlukan sinyal audio tentunya untuk diidentifikasi melalui ekstraksi fitur audio dan pembelajaran mesin dengan hasil klasifikasi ucapan. Metode ekstraksi fitur audio itu bermacam-macam. Yang digunakan pada penelitian kali ini adalah mel frekuensi Stepstrom Coefficient atau biasa disebut MFCC. Ini merupakan metode ekstraksi untuk mengkarakterisasi sinyal audio. Kemudian untuk metode klasifikasinya menggunakan CNN atau Convolutional Neural Network atau bahasa Indonesianya jaringan saraf konvolusional. Ini adalah salah satu jenis algoritma Deep Neural Network atau DNN yang diimplementasikan pada pengolahan data citra yang merupakan hasil data dari MFCC. Nah, penggabungan dua algoritma machine learning ini, yaitu mel frekuensi Central Coefficient dan jaringan saraf konvolusional, ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi suara di lingkungan yang bising dengan hasil akurasi mencapai 87,5%. Nah, jadi rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu yang masih banyak umat Islam di Indonesia yang masih sangat sulit melafalkan makhraj huruf ain dan tidak tahu di mana letak kesalahannya, karena yang hanya mengetahuinya adalah orang yang sudah memiliki sanad Al-Quran. Nah, menggunakan mel frekuensi Central Coefficient yang merupakan metode untuk mengekstraksi ciri dari data suara, dan IPNET yang merupakan modifikasi dari FGG16 yang merupakan salah satu arsitektur model dalam pembelajaran mesin CNN atau Convolutional Neural Network ini diharapkan bisa membantu umat Islam untuk mengetahui di mana letak kesalahannya ketika melafalkan makhraj huruf ain. Sehingga rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana cara mendeteksi suara pelafalan huruf ain sehingga dapat dengan mudah diidentifikasi oleh mesin. Yang kedua, bagaimana membangun algoritma pelajaran mesin sehingga mesin dapat mengklasifikasi suara kesalahan pelafalan makhraj huruf ain. Nah, landasan teori yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama terkait pengenalan percakapan. Diambil dari jurnal karya Sumaya Al-Fadli, Hajar Al-Harbi, dan Asma Syarif, yang merupakan ucapan itu adalah merupakan cara alami gitu untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi pengusaha merancang mesin untuk meniru perilaku manusia, termasuk berbicara secara alami
dan merespon bahasa lisan dengan benar. Nah, pengenalan ucapan otomatis itu mengacu pada komputasi untuk mengubah sinyal ucapan akustik menjadi kata-kata tertulis atau unit linguistik lainnya melalui algoritma khusus. Kemudian, selanjutnya adalah male-frequency substring coefficient atau MFCC. Itu adalah merupakan metode ekstraksi sinyal audio. Nilai ekstraksi ini bisa digunakan sebagai identitas, objek, atau individu. Nah, ekstraksi cirinya itu merupakan koefisien sektoral yang digunakan untuk mempertimbangkan persepsi sistem pendengaran manusia. Ya, MFCC ini merupakan menjadi metode ekstraksi yang paling baik digunakan karena dianggap cukup baik dalam mempresentasikan sinyal dari linear all to Kemudian deep learning. Nah, deep learning ini berbeda dari machine learning atau AI lainnya karena deep learning ini sangat sedikit campur tangan manusia atau hanya memerlukan sedikit campur tangan manusia untuk mengatasi sebagian besar masalah ML tanpa memerlukan rekayasa fitur khusus domain. DL ini menggunakan jaringan neural network dengan beberapa lapisan tersembunyi. Ide ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1943 dan kemudian dikembangkan pada tahun 1969. Deep Neural Network atau Deep Learning ini memberikan solusi yang banyak untuk masalah teknik, ilmiah, dan bisnis. Pentingnya DNN telah menyebabkan penerapan secara luas di berbagai bidang. Berbagai aplikasi DNN seperti aplikasi text-to-speech, speech-to-text, NLP, untuk tugas-tugas seperti klasifikasi, penerjemahan mesin, dan tanya jawab, dan aplikasi vision seperti pengenalan gambar dan mesin vision. Selanjut ke gambaran sistem. Jadi pada penelitian ini diajukan menggunakan model CNN, yaitu menggunakan arsitektur FGG16 yang sudah dimodifikasi dan diberi nama IPNet. Nah, untuk gambarnya seperti berikut. Jadi ada inputannya, kemudian ada konvolusi 3x3, layer konvolusi 3x3, kemudian layer expose 2x2, masuk lagi ke konvolusi layer konvolusi 3x3, kemudian ada layer konvolusi 3x3, kemudian baru layer maksimal lagi 2x2. Jadi arsitektur IPNet ini menggunakan 3 lapis filter yang diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Proses trainingnya dilakukan sebanyak 100 kali epoch atau 100 kali putaran menggunakan optimizer Adam. Model dikatakan bagus apabila output membentuk kurva yang smooth dengan mengikuti pola tren dari data yang ada di training. Hasil riwayat akurasi training akan direkam dan diolah menggunakan regex dan Google Spreadsheet. Berikut blok diagram sistem yang diajukan. Secara garis besar, proses yang dilaksanakan adalah pertama akuisisi data, preprocessing, proses pelatihan, proses validasi, dan proses tes. Proses akuisisi data itu proses pengambilan suara, yaitu pelafalan makro huruf AIN yang dilakukan secara benar sesuai sanad, dilakukan ke 10 orang yang memiliki sanad. Kemudian pelafalan makro huruf AIN secara random, yaitu yang benar dan tidak benar, yaitu pelafalan makro huruf yang tidak memiliki sanad, itu juga sebanyak 10 orang. Kemudian dilakukan pre-processing data. Jadi data yang sudah diakuisisi tadi diproses. Yang pertama proses yang dilakukan adalah dikategorisasikan, kemudian dilakukan pengukuran suara, kemudian dilakukan penentuan median supaya
panjang data audio yang berbeda bisa dipendekkan sehingga ketika dicari medianya panjang audionya bisa disamakan. Kemudian yang terakhir adalah proses stretching. Apabila ada yang audio yang ada yang lebih pendek itu kita panjangkan supaya panjang datanya sama. Kemudian data tersebut yang sudah di pre-processing akan dijadikan sebagai data latih. Nah, data latih ini nanti kemudian akan masuk ke metode MFCC tadi atau fitur ekstraksinya, kemudian masuk ke modeling CNN-nya atau modeling machine deep learning yang digunakan yaitu IPNEC. Ini adalah proses pelatihan. Kemudian model yang sudah dilatih ini akan disimpan sebagai model yang terlatih. Terus lanjut ke proses berikutnya yaitu proses validasi. Jadi model yang sudah dilatih ini masuk ke proses validasi. Jadi dari data yang sudah di pre-processing tadi ada juga data validasi. Nah, menggunakan data validasi, model yang sudah dilatih tadi itu kemudian divalidasi lagi oleh data validasi. Nah, setelah model yang sudah tervalidasi ini masuk ke proses tes. Jadi model yang sudah divalidasi ini akan masuk ke proses tes. Kemudian dari data yang sudah di pre-processing tadi ada data tes. Ya, di data nanti masuk data tes, kemudian di ekstraksi fitur. Nah, model sudah sebelum divalidasi nanti akan diinputkan oleh data tes apakah model ini sudah baik atau belum. Nah, setelah dites nanti akan dilanjutkan apakah model sudah dilatih, divalidasi dan dites ini sudah benar atau salah. Kalau sudah benar, nanti modelnya disimpan di dalam database. Selanjutnya ini adalah flowchart dari sistem aplikasi nanti yang akan dibuat. Jadi secara garis besar proses ini akan dibagi menjadi 3 proses. Proses pertama itu adalah proses membuat dataset menggunakan MFCC sebagai ekstraksi fitur dan FGG16 atau IPNET sebagai metode untuk klasifikasi paparan approach. Setelah itu dataset tersebut disebut train data. Proses kedua adalah train data tersebut divalidasi menggunakan data validasi yang sudah diekstrak. Nah, proses ketiga adalah proses pengujian menggunakan data baru yang sudah diekstraksi fitur menggunakan FCCC. Data baru kemudian dicocokkan dengan model sudah dilatih, kemudian diklasifikasi dan dianalisis menggunakan metode FGG16 atau IPNET. Nah, analisis kebutuhan untuk sistem yang diajukan itu kami bagi menjadi 2, yaitu analisis kebutuhan perangkat keras. Yang dibutuhkan adalah perangkat laptop ya, yang sekarang kami gunakan adalah Lenovo IdeaFlex 5 dengan RAM 16 GB dan 16 GB 64 bit. Kemudian yang kedua adalah perangkat hardware mic wireless HP Lavalier microphone portable mic 2,4 GHz untuk merekam suara untuk data yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah analisis untuk kebutuhan perangkat lunaknya untuk membuat model atau melatih model sistem deteksi ini itu menggunakan Windows 11 dengan 64 bit, kemudian menggunakan Python, menggunakan regex dan Google Spreadsheet untuk merekam hasil data yang dihasilkan dari pelatihan model. Nah, berikut adalah jadwal penelitian yang akan diajukan. Pertama, di bulan April, di week ketiga dan keempat, itu untuk persiapan dan perencanaan. Di bulan Mei, di week 1 sampai 4 untuk pengambilan data.
di bulan Juni, week 1 sampai 3 itu untuk pembuatan model sistem. Di week keempat, pelatihan model sistem. Di bulan Julinya, week 1 untuk validasi model sistem, week 2 untuk pengujian model sistem, dan week 3 dan 4 untuk implementasi model sistem. Jadi penelitian ini kurang lebih dilaksanakan selama 4 bulan, kurang lebih 3 bulan 2 minggu. Ya, terima kasih atas perhatiannya terhadap presentasi proposal penelitian tugas akhir ini. Mudah-mudahan presentasi ini memberikan manfaat untuk semuanya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.